Wes sampai ra iso sepi-sepi kok. Halo Mister. Wait. Where are you come from? I is Yugoslavia. Hah? Ethiopia? Yugoslavia. Oh, Ethiopia. Your is jalan-jalan Yes. Kemana? Walking to the sky. Walking to the sky. Nah, pas banget. Bulenya lewat pangkalan nih. Kutawarin aja ah. Siapa tahu rezekinya sama Mister ini. 20. Tuten. 210. Alah ora mudeng aku. 7.500 gelem ora mubeng-mubeng. 20.000. Bakaran duit di situ 7.500. Basa Jawane malah. Halah, tak kira bule. Taunya bule potan. Wis 20.000 muter-muter Ambarawa. Tak tambah 13.770. Mangkat. Yo. Ayo Mister, tak ajak jalan-jalan di sekitaran Ambarawa. Tapi koyoke gak pantes kalau aku panggil Mister. Aku panggil Doro aja yo. Oke bro, sekarang kita mau jalan-jalan walking to the sky in Ambarawa. Oke? Yuk, let's go. Oke bro, sekarang kita jalan-jalan lagi, masih di Ambarawa. Kita nyari. Aduh, ngeleh iki madangan tidul. Lapar. Lapar. Oh, aku punya langganan tempat makan enak. Yang gede kuwi. Bebek, mau nggak? Wow, bebek. Yo. Mantap. Ternyata bisa lapar juga yo Doro Londo iki. Ayo, tak ajakin makan enak. Menu andalannya adalah opor bebek. Pesen sak karepmu. Wah, padang ngelih. Aku pesenin yang paling istimewa aja ya Doro. 1 opor bebek utuh, biar lain daripada yang lain. Wah, tapi aku kok lah pesenmu mau akeh men. Satu Doro cuman. Kesini toh tadi kan memang lapar banget. Sambil nge-vlog. Lapar banget. Jadi Teman-teman nih, di sini nih bebeknya dijamin empuk. Jadi begitu digigit kayak disuir-suir. tapi Yumi pokoknya. tapi karena bebeknya belum ada di sini, nggak yakin kalau bebeknya empuk. Nah, kan belum tahu. Empuk kok. Ayo kalau sudah sampai sini. Mau ngeliat ngolahnya enggak, Bro? Iya, boleh enggak ya? Sambil nge-vlog. Boleh Tak nggak ya? izinin mau? Nah, coba dulu. Oh iya. Saya sambil tak. Iti, nggak apa? Bu, Ya, boleh izin dah Bu, mau nge-vlog Bu. Ini pengolahan bebek, opornya bebek Bu. oh iya, Nanti boleh tak Pak? bantu lah Bu. Aku bawa nih tulis tamu penting Bu. Siap Pak, boleh. Ya, Boleh. boleh Bu ya. Boleh. Makasih. Sama-sama. Tapi dari zaman saya, aduh, Boleh Bro. ayo coba kita lihat Teman-teman. prosesnya. Biar Doro lihat langsung proses memasaknya. Sudah diizinkan sama pemiliknya buat lihat prosesnya. Ayo Doro. Bebek utuh nanti aku sik beteti, aku sik untuk masak. Wis pakai. Kamu ngomong apa? Wis, yuk ikuti teman-teman yuk. Yuk. Lo ini kan jatahku. Wah, ayo. bisa ya? Waduh, ini kamera. Nah, disinilah awal mula semua proses sebelum ke dapur lur, yaitu membersihkan bebek. Coba jajal, pancen iso awakmu rewangi kaya bapak-bapake. Merotoli bulune, men ngantek gundul. Ini bersihin. Bersihin, motong, montal iki ne. Teman-teman, aku ditantang sama Doro ada magnet untuk bersihin bebek kecil teman-teman ya. Bundul gitu loh. Oh, Wah, Doro gak tahu aku siapa yo.
si gundul sang petualang yang manis ini loh. Ngerebus, mulai dari ngerebus, motel-motel. Lu kaget, lu bebek. Sebelum mencabut bulu, bebek harus dimasukkan dulu ke dalam air mendidih. Dicelup-celup kayak bikin teh gini. Wis, Wis, langsung bubut. Gak usah lama-lama. Kira-kira kurang dari 2 menit, bulu sudah siap untuk dipreteli kayak gini. Opor bebek Makyah ini bisa dikatakan legendaris lur, karena sudah ada sejak tahun 80-an. Dalam sehari mampu menghabiskan hingga 50 ekor bebek. Bebek yang digunakan pun umuran 1 tahunan agar dagingnya lebih empuk dan rendah lemak. Otaknya nggak berjedep ini namanya. Bro, udah bersih nih. Wah, jiko bapak mau. Cepet kok. Mosok. Wah, yakin. Weh, ini tinggal dibelek toh, Doro. Dibelek. Iya, dibelek. Dibelek itu di Cara membersihkan bebek pun mudah iki lur. Tinggal diseset dari bagian tengah, lalu tinggal ditarik isi jeroannya. Coba isopora. Usus. Ini ususnya. Rempelois. Hati. Iki dok ya Pak ya? Telur. Bro, telur tuh. Selain kita dapat bebek yang nanti kita olah, kita dapat bonus endok. Ini endok. Wah, ini kita dapat jackpot lur. Selain ati ampela, kita juga dapat telur dalam perut atau uritan. Bisa sekalian dimasak ini lur. Enak. Kalau kita lihat telur kan ada yang gede. Kok muat gitu kan? Berarti pada saat keluar masih lembek Masih begini. lembek. Oh, ketika kena udara baru mengeras. Yo. Oh, baru tahu bro. Oke bro, sekarang kita ngolah untuk kita masak. Cepet toh, aku membersihkan bebeknya. Gundul gitu loh. Ayo Doro, kapan makannya kalau ngevlog mulu? Ayo, kita langsung ke dapur. Nanti aku malah pingsan. Kita buktikan. Go! Nih lur, bumbu-bumbunya sama toh seperti opor bebek pada umumnya, dengan beberapa resep rahasia yang sudah turun-temurun. Sekarang kita sudah berada di dapur. Beberapa bahan dihaluskan dan sebagian ada juga yang digeprek. Teman-teman, ini bumbunya sudah diulek-ulek dan ditumbuk nih. Ya, Bumbunya cukup ini. segini, 1 bebek. Satu bebek segini. Ya. Wah, aku dipakani bumbu. Yuk, ini bumbunya untuk 1 bebek. Yo, ini aku kan kebuan bebek, Dul. Yo, Doro, maaf Doro. Oh, ngawur wae kowe. Nah, ini kita masukkan di sini ada apa aja, Dul? Selain bumbu. Ini santan tadi. Santan, terus apa lagi? Wes, Oh, santan. santan yang dikupas Bapak tadi di sana. Iya. Oh, kelapa yang kita tadi bapak-bapaknya ngupas di sana. Tinggal diaduk hingga rata aja lur. Setelah itu, masukkanlah bebek ke dalam panci yang sudah berisi bumbu. Habis ini diapain lagi? Tutup. Ditutup. Oke. Kita tutup. Tunggu berapa jam? Deh. Ini bebek sudah dipijit-pijit toh tadi. Ya. Ada Teman-teman, ada ini mantranya. sudah dimantra. Prok 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 bebek jadi matang. Empuk. Ya. Tinggal nunggu matangnya aja nih. Kita ke meja dulu aja yo, istirahat. Dan ini dia lur, opor bebeknya sudah mateng. Ini jadinya mukbang yo. Dengan sebesar ini, aku pasti kenyang makannya. Ndoro jadi gak bawel lagi. Pasti enak ini, aromanya aja udah semliwir. Oke. Iki bebek sing mau. Otek-otek karo si gundul wis matang. Teman-teman, ini
opor bebek makiyah. Tapi masakan iku. Sing masak kudu Mbak ya. Baunya ada lagi. Aduh, iki mah tumpah iki. Aduh, enggak. Kalau paket gitu. eman-eman. Udah Tondoro, kita makan. Jangan ngevlog terus. Udah lapar ini. Agak dok. Iku sih iki. Oh, pasang sini. Ah, Doro lama. Aku duluan deh yang ambil bebeknya dan makan. Bener dulu enak iki. Bu. Mesti enteni to Dul bareng-bareng mangane. Wis ngemplok aku guru. Enak iki. Kita coba dagingnya bener-bener empuk apa enggak? Walah, rasanya enak lur. Bebeknya empuk, lalu bumbu rempahnya pun terserap hingga ke dalam dagingnya. Opor ini memang masakan asli Jawa lur. Tetapi ada dua jenis opor yang dikenal. Jika kuahnya berwarna kuning, terpengaruh oleh bangsa India dengan penggunaan kunyit yang banyak. Sedangkan yang aku makan ini warnanya putih kecoklatan, lebih disukai oleh masyarakat Tiongkok yang menetap di daerah Jawa. Walaupun jarang menggunakan santan, tetapi umumnya jika opor berwarna putih, biasa disantap dengan lontong bulat khas lontong cap gomeh. Yo, tapi semua harus sesuai kebutuhan badan yo. Kalau berlebihan juga tidak baik loh. Nanti dimarahin Pak Haji. Yang penasaran, boleh langsung datang ke Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Wah, kenyang banget aku ini lur. Ludes des. Mbak, mau bayar, Mbak? Nah, bayar. Kamu dulu. Piro, Mbak? Entek, Mbak. 200 Pak. 200? Iya. Tenang. Ayo kamu. Tuh, Apa dulu? bet kuning di. Ojo gojek kan dulu. Sik. Oh, sik, Mbak. Ono, tenang. Ono duite, tenang. Loh, Coba sini. Ciloko iki lur. Gayanya selangit, tapi ternyata gak punya uang. Walah, malah apes. Perasaanku gak enak iki. Basah-basahan mesti. Aduh, bener toh? Tumpukan piring kotor. untuk ini. Wah, iki wis ganteng-ganteng mah dadi gua mangan muka salah dhewe. Oh, wah. Lah, pesenmu dadak bebek siji. Ya tadi katanya pesen bebas. Lah, dompetku carry ya. Masa mana? Makan sak kenyangmu. Lah, aku ki asline yo duit, dompete carry. Mau untung malah buntung gini caranya. Londo, ambiar. Ada yang pernah ke Rawapening? Iki salah satu danau alami di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Letaknya ada di antara Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Aku mau bantu Mbak Nuk cari ikan, tapi bukan ke danaunya yo, tapi di sawah sekitar rawa wae. Sawah-sawah di sekitar Rawapening baru bisa ditanami saat musim kemarau dan airnya mulai surut. Soalnya sawah di sini memang biasanya terendam air, apalagi saat musim hujan yo. Jadi ojo podo heran kalau aku dan Mbak Nunu
ke sawah pakai perahu. Bagus banget ya Pak ya. Bunga-bunganya bermekaran. Bikin happy kok gini. Ikan-ikan kecil seperti wader, cetul, atau teri air tawar dan udang banyak ditemukan di sekitar ganggang-ganggang karena yo memang itu rumah mereka. Makanya kalau mau nangkap cukup pasang wuwu atau bubu di sela-sela ganggang seperti ini. Tidak perlu umpan, ikan-ikan kecil dan udang-udang akan berdatangan. Pasang sini aja ya Pak ya. Iya, Ndul. Terus banyak ini ikannya sih. Kebetulan hari ini aku bawa 6 wuwu. Semoga hasilnya lumayan yo. Soalnya udah ditungguin ibu-ibu di desa Rawoboni, kecamatan Banyubiru untuk diolah jadi keripik ikan. Biasanya bubu dipasang mulai dari beberapa jam sampai semalaman. Ganggang-ganggang ini biasanya akeh Pak ini. Ada sini Pak, banyak toh? Iya, Ndul. Tuh. Wah, isinya lumayan nih Ki. Walaupun ikannya nggak banyak, tapi udang air tawarnya dapat banyak. Meskipun kecil-kecil, ikan atau udang ini banyak yang nyari yo. Kalau dijual, harganya bisa 25.000 sampai 30.000 rupiah per kilonya. Bu, setar udangnya Bu. Oh iya, Ndul, gak kono, Ndul. Karo nggon mbak kuwi dikumbah sisan ya. Oh, ya Bu. Usaha kecil menengah di Desa Rawoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang ini memproduksi keripik ikan, udang, dan cetul. Setiap hari minimal 2 kuintal ikan dan udang yang diolah. Mantep toh? Sebelum diolah, ikan dan udangnya harus dibersihkan dulu. Walaupun masih usaha kecil menengah, kebersihan tetap yang utama loh. Wes, Ndul, urange ganen rono arep dikukus di roti, kuwi tak terusne lek mbah. Oh, ya Bu. Selanjutnya, ikan dan udang dibaluri tepung. Biasanya, tepungnya sudah dicampuri bumbu, jadi rasanya lebih gurih. Kalau sudah, bisa langsung digoreng. Penggorengan dilakukan 2 kali dengan minyak yang sangat banyak dan panas. Gunane yo biar keripiknya benar-benar kering dan renyah sampai ke dalam-dalamnya. Usaha keripik ikan ini sudah ada sejak tahun 2007 loh. Awal tahun 2000-an, Mbak Yayu hanya jual beli ikan segar. Tapi karena sempat kurang laku, stoknya jadi menumpuk. Makanya terus nyoba diolah jadi keripik supaya tahan lama. Ternyata banyak peminatnya. Yo wes, diteruske sampai sekarang. Biasanya hasil keripik ikan dijual di sekitar tempat wisata. Sekarang aku mau ngurus udang yang udah dicuci dulu. Nanti udangnya mau diolah jadi bolu kukus. Hah? Udang dimasak jadi roti bolu? Apa ndak amis? Tenang, aku punya cara untuk menghilangkan amisnya udang. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak udang supaya amisnya hilang dan rasa gurihnya terasa banget. Jadi udang sebelum dimasak dikasih jeruk dulu, baik itu jeruk lemon maupun jeruk nipis. Baru ditaburi garam, dicampur sampai rata, baru dikukus atau digoreng. Boleh dicoba. Kalau udah dikasih perasan jeruk nipis atau lemon seperti ini, amisnya hilang yo. Bahkan
bisa langsung dimakan begini. Jadi mirip sashimi kalau di Jepang sana. Oh iya, tambahan garamnya untuk membuat rasa gurihnya lebih keluar. Jadi makin enak rasane. Sekarang tinggal kukus udangnya. Tidak hanya membuat udangnya lebih empuk, tapi juga untuk mengurangi kadar airnya. Kenapa nggak digoreng? Yo nanti malah kebanyakan minyak, malah nggak cocok kalau dipasangkan dengan kue bolu. Kalau warnanya udah kemerah-merahan begini, tandane udang sudah matang dan siap diangkat. Wah, pas banget iki. Mbak Nunu dan Mbak Lastri lagi nyiapin bahan untuk membuat bolu kukus. Udang kukusnya datang tepat waktu toh. Mbak Ning, ini udangnya udah matang, Pak. Iya, terima kasih ya. Ya, Pak. Bahan bolu kukusnya sama aja seperti bolu lainnya yo. Ada telur, gula, dan tepung terigu. Kocok telur dengan gula pasir dulu. Iki lumayan lama yo. Soalnya harus dikocok sampai ngembang. Ojo lali, ditambah ovalet atau pengembang supaya lebih empuk bolune. Untuk perasannya, buat di wadah terpisah. Cukup campurkan air dan krim kental manis. Kemudian tambahkan bubuk rasa jeruk. Sengaja pilih rasa jeruk yo supaya bisa mengalahkan aroma amis dari udang yang masih tersisa. Campurkan adonan perasa ke dalam telur. Ini tepungnya. Setelah itu, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Terakhir, tambahkan sedikit minyak goreng. Gunanya untuk membuat tekstur bolu kukus lebih lembut. Sip, sekarang adonan kue bolu siap dicetak. Letakkan udang kukus di dasar cetakan yo. Setelah itu, tuang adonan ke cetakan sampai hampir penuh. Ini tak kukus dulu ya. Iya, tunggu dulu ya, Mbak. Bolu udang nggak perlu dikukus terlalu lama, hanya sekitar 15 menitan. Yang penting, pastikan air yang dipakai untuk mengukus sudah mendidih. Berbeda dengan jenis kue kukus lain yang pakai ragi, bolu udang iki nggak terlalu mengembang saat mateng. Kalau yang penasaran hasil keripik ikannya kaya opo, yo iki hasilnya. Keripik ikan bisa bertahan sekitar 3 hingga 6 bulan karena tadi kan sudah digoreng sangat kering. Selain itu, minyak sisa penggorengan sudah benar-benar ditiriskan. Sebungkus keripik ikan ini harganya Rp15.000. Murah meriah, mantap toh? Ibu, Dul, ini kue bolu udangnya udah matang. Bu, udah matang, Bu, bolu udangnya. Ayo di mana kameranya? Bu, ayo, cicipin yuk. Wah, pas banget iki. Lagi bungkusin keripik, bolu udangnya sudah matang. Yo wis, langsung disikat wae iki. Bener-bener jos tenan iki. Udangnya masih seger. Jadi pas dikukus dan jadi campuran bolu, membuat rasanya makin gurih. Tadi juga takaran gulanya tidak sebanyak kue bolu biasanya. Jadi rasanya nggak terlalu manis. Makanya bisa menyatu dengan udangnya. Siapa bilang udang cuma bisa digoreng dan dimasak dengan aneka saus? Buktinya iki lho, enak apple juga kalau dijadikan bolu.
Lur, aku lagi di Desa Piyanggang, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Pas banget baru selesai panen padi nih. Itu artinya banyak jangkrik. Yuk kita berburu jangkrik. Tumpukan batang padi ini jadi tempat favorit jangkrik buat bersembunyi. Tapi karena batang padinya belum benar-benar busuk, jangkrik yang ada masih kecil-kecil. Coba kalau batang padinya sudah membusuk, ukuran jangkriknya bisa lebih besar. Yaudah, wes oke iki. Wes akeh, Mas. Wes oke. Oh, yuk. Jangkrik yang ku dapat mau kuolah jadi obat lapar alias makanan. Jangkriknya mau dimasak bareng buah senggani. Mbak Dini dan Mbak Atun udah dapat buah sengganinya. Buah senggani kalau di daerah Jawa Barat disebut juga harendong, Lur. Buah senggani tua enak dimakan langsung. Tapi kalau buat dimasak, cari yang masih agak muda aja, Lur. Karena teksturnya lebih lunak dan rasanya tidak terlalu asem. Bagian bersih-bersih jangkrik, yo jelas aku toh. Aku punya tipsnya supaya jangkrik lebih aman dimakan. Ada tips nih, gimana caranya ngolah jangkrik supaya aman dan enak. Nih, jadi yang pertama, jangkrik harus kita siram dulu dengan air panas atau kita masukkan dalam air mendidih. Fungsinya nih, bukan cuma matiin, tapi juga untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada. Nah, boleh dicoba. Kalau airnya sudah mendidih, cukup rebus jangkrik sekitar 2 menitan. Setelah itu, bilas dengan air dingin. Dengan dibilas begini, tidak hanya membuat bulu jangkrik lebih bersih, tapi juga sekalian bisa merontokkan sayap jangkrik. Mateng, Dul. Wih, Mas mateng, Mbak. Ya wes, tinggal wes, tak terusnya. Oh ya, Pak. Tumis bumbunya sampai mateng. Kemudian masukkan buah senggani sekalian sama bunganya juga yo. Selanjutnya masukkan irisan wortel. Si gudang vitamin A ini teksturnya lumayan keras, jadi harus dimasak duluan. Terakhir tambahkan jangkrik dan sawi. Tahu nggak, Lur, kandungan protein pada jangkrik sangat tinggi loh, 2 kali dari protein yang ada di daging sapi. Hebatnya, jangkrik juga tidak mengandung kolesterol. Mantap banget toh. Wah, wis dadi iki tumis jangkrik buah senggani. Dari tampilannya saja sukses bikin aku lapar. Monggo Dul, dikersake masakane sing Asik. tadi Mas, dimasak. jangkriknya dimasak enak ini, Mas. Yuk, Mas. Yuk, langsung aja kita sikat. Mas. Rasa dan tekstur jangkrik mirip belalang sawah, Lur. Krenyes-krenyes, satu kata buatku, enak.